apa perintah Musa kepadamu? Jawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki dan perempuan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah pula mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa? Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sudah, kau Pak Markus kan? Itu kan perintah untuk menikah. Itu aturan tentang perceraian, bukan poligami. Beda nggak poligami dengan perceraian? Aku tanya sekarang, bisa bedakan perceraian dengan poligami nggak? Kau baca tadi kan, kau dengarkan tadi kan begitu. Iya, aku bertanya sama kamu setelah kamu membawa Markus itu. Jadi kau tanya. Iya, kita dengar. Apa gitu kan? Ya, sekarang aku tanya, di situ kan perceraian, beda nggak poligami dengan perceraian? Kita kan di sini tadi dijelaskannya juga bahwa satu laki-laki dan satu perempuan. Ada dijelaskannya lebih dari satu laki-laki. Congormu gini ya, congormu di situ dia melarang manusia untuk menceraikan istrinya. Tapi Nabi Muhammad apakah ada istrinya diceraikan? Oke, ini saya bacakan lagi ya. Kayak saya bacakan satu lagi. Oke. Udah, dengarkan ya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka atau istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa yang kamu ingini menggaulinya. Maaf, itu di mana itu? Telah kamu ceraikan. Biar kita cari. Itu tertulis di mana, Bang? Ada dosa bagimu. Berarti di sini Muhammad ada menceraikan kan? Itu tertulis di mana, Bang? Kau tengok ini tadi. Iya, kumpul kebo itu enggak nikah itu. Untuk menggauli. Bang Congor. Itu di mana itu? Tertulis di mana itu, Bang Congor? Di sini Al-Ahzab ayat 51. Kau kutanya Bible, kau Al-Ahzab pula kau. Iya, kau bilang tadi di Al-Quran Muhammad nggak boleh menceraikan. Saya tampilkan datanya. Aku bilang aku tanya sama kau. Jawab ayat Ini yang saya lihat dia boleh itu. Aduh. Begini. Saya jawab ya. Saya jawab. Jadi Enggak ini di congormu Bible ini itu, congormu dengerin sebentar. Kamu ini kan diskusi tanya jawab ya. Ketika kami ditanya jawabnya dengan Al-Qur'an, Anda ditanya jawabnya dengan Bible, kok malah lari ke Al-Qur'an. Sebenarnya kamu punya malu nggak gitu loh, berdiri sendiri gitu. Kalian Gitu loh. Kita kan bertanya, Congor. Kamu kan membawa dalil tadi itu di Markus berapa tadi? Itu kan aturan perceraian. Nah, yang kita bahas kan poligaminya dari si Farbun tadi. Nah, enggak, saya itu tanya bukan sama mutlak kamu. aturan perceraian, sahabatmu. Itu bukan sebentar, saya tanya, pertanyaan saya bukan itu. Perceraian dengan poligami sama enggak? Saya tanya itu. Loh, Anda buat dalilnya saja salah. Saya tanya, ini dalil gimana? Pertanyaan saya Anda itu bilang Markus itu membicarakan tentang perceraian. Tidak mutlak perceraian. Saya itu bertanya, perceraian dengan poligami sama enggak? Enggak, saya jawab. Saya tanya itu. Loh, kesimpulan pertanyaan Anda itu muncul dari salah tafsir. Kau kenapa kau nyimpulin pertanyaan saya? Kan lucu, saya yang bertanya, kau nyimpulin pula kau nih. Pertanyaan Anda itu sekarang saya tanya, perceraian dengan poligami itu sama enggak? Pertanyaan saya, definisikan dulu perceraian dengan poligami sama enggak? Kok kami yang disalahkan bertanya? Saya benarin dulu salah tafsir Anda ya, biar Anda jangan munculkan. Saya nggak menafsirkan. Pertanyaan saya, perceraian dengan poligami itu sama enggak? Kalau nggak sama, alasannya apa? Kalau sama, alasannya apa? Kok enak itu? Kan lucu. Oke. Kok kau ketawa? Sini. Jadi begini. Kok kau ketawa? Kenapa emangnya? Kalau saya ketawa. Ditanya, ya kau tanya. Pertanyaan saya, perceraian dengan poligami itu sama enggak? Kan gampang pertanyaan itu. Begini. Poligami bukan saja terlihat, oh dia punya istri banyak,
tapi dia sudah bercerai pun, sudah nikah lalu bercerai, itu masuk Itu bukan poligami, bukanlah. Poligami itu beristri lebih dari satu tanpa menceraikan yang sebelumnya. Itu poligami. Gimana sih? Aduh. Kau Bentar. ngawur aja Sebelum- kau. sebelum Kau sampai definisikan situ dulu, begini. sebentar. Tadi Kau Anda mendefinisikan bilang- poligami bentar ngawur dulu, kau. Bentar Kau dulu, Abdul. mendefinisikan Bentar dulu, poligami bentar ngawur dulu. kau. Kan? Bentar Mendefinisikan poligami ngawur kau. Orang Saya- cerai, nikah lagi, Loh. cerai, nikah lagi, kau bilang poligami. Ngawur kau. Dengar dulu, dengar Ngawur. dulu. Begitu aja udah panas, gimana sih? Bukan panas, kau ngawur masalahnya. Enggak. Mendefinisikan poligami Makanya ngawur saya kau. dengar dulu, Ngawur dulu, kau, Nek. kau ngawur. Anda kalau Percerai- dengar-dengaran, Anda bisa mengerti dengan baik. Inilah contoh. Enggak, Salah pertanyaan- tafsir. Kau emang pinter kau. Jawab Kau dulu. rupanya Enggak, pinter bagus. kau. Kau pun Ini pinter rupanya kau. pertanyaan Jadi begini. Pertanyaan sebentar, Open. Begini. Pertanyaannya itu tadi Loh. kan jelas. Perceraian dengan poligami itu sama enggak? Dijawab dulu itu. Sama Ya, atau iya, enggak? Itu misalnya Ini saya mau jawab. kok begini, kok begini. Kok Aduh. jawabnya begini? Jawabnya itu yang tegas kalau memang Loh. benar-benar Oten yang punya malu. Ya kan? Cara Begini, jawab orang jawabnya itu. begini, apaan itu? Ada cara jawab itu yang Oh, dia ada cara bawa jawab dulu yang pikiran muter-muter orang, begitu. baru dia jawab. Ada yang jawabnya muter-muter gitu maksudnya. Saya ngomong dulu, gitu. Ngomong dulu. Nah, Ngapain kamu suruh jawab? budayakan Iya. dengar-dengaran Salah. biar bisa Atau mengerti benar, dengan kan gitu. komprehensif. Budayakan dengar-dengaran. Ditanya dulu Bang Erwin itu tentang Iya, perceraian dan beda enggak poligami perceraian atau dengan enggak? poligami itu. Mendefinisikan poligami aja gabrol gitu kok. Loh. Saya Ayo. jawab. Saya jawab. Coba jawab. Anda tadi bilang di Markus itu berbicara tentang perceraian. Nah, lalu saya jawab dari tafsir Anda yang seperti itu muncullah pertanyaan Siapa yang poligami dengan menafsirkan? perceraian Kau itu fitnah beda aku. nggak? Siapa yang menafsirkan? Yang membaca sekawan Loh. ke imanmu yang baca. Tadi Anda bilang ayat. itu konsep perceraian. Itu kan yang Anda bilang tadi. Loh. Ya memang di situ perceraian yang dibahas. Di situ, bro. Makanya Ya. juga Anda Silakan. harus dengar Silakan paling kau bahwa definisi. Yesus juga hasil dari poligami. Buddha Itu yang nggak ada menikah tertulis. sejak Kalau kecil. itu ada Kok tertulis. nggak Ya ada? Nggak adalah. Enggak ada tertulis. Coba Bentar, ini pertanyaan dari Muslim bisa ditangkap nggak, para Oten? Kalau nggak bisa ditangkap, ya udah, poinnya aja. Di sebentar, Di 1 Korintus 6 nomor 12 perikopnya segala nasihat percabulan. Nah, di situ segala sesuatu halal, berarti semuanya halal. Nggak ada larangan, mau poligami, poligomo apapun boleh itu. Ya, Mbak Karolin. Kau cari Bible masih googling aja, sok-sokan mau ngajarin Bible. Buka datanya Iya, sini. udah. tadi kan sudah saya Nggak tahu usah lah, datanya. kokel. Enggak, udah halal semua, mau poligami, mau apa kayak nggak ada aturan. Udah ditebus, Definisikan poligami aja gabrol loh Bang Kiki. Definisikan poligami Oh, aja iya. gabrol gitu kok. Muter ya Oten. Seperti Nabi Muhammad. Mbak Karolin. Iya, Ada. udah Udah dijelasin dari halal tadi. semua. Halal semua, udah ditebus. Enggak ada dosa. Oten poligami kayak Muhammad kan poligami. pemakan Nah. semua, udah. Makan semua boleh. Mbak Karolin. Boleh. Apa. Kau kencang dikit congor. Kencang dikit kau sebut coba. Kencang dikit kau congor ngomong coba kau kencang dikit congor kau ngomong. Congor kau kencang dikit ngomong. Kau kencang dikit kau ngomong. Apa yang terakhir Ngomong kau apa dengar tadi? tadi? Kencang dikit. Menggauli. Ya kan? Mama kau lah menggauli. Kencang dikit. Congor. Kencang dikit kau. Enggak, dia bilang menggauli itu gimana itu? Tahu Ya Nabi anunya, Muhammad datanya. menggauli katanya. Apa? Jadi enak lah yang Ada. ngomong tuh.
Enggak, Ini kalau orang Kristen, kita bahas Bible aja, orang Kristen orang juga Kristen, orang Kristen itu udah ditebus dosanya, segala sesuatu halal. 1 Korintus pasal 6 nomor 12, segala sesuatu halal. Di situ perikopnya nasihat percabulan. Ayat pertamanya itu segala sesuatu halal, apapun halal, pemakan segala, perilaku apapun dihalalkan. Segala sesuatu halal, udah poinnya itu. Mau jelasin ganti Bible topik. masih googling aja, sok-sokan paham Bible. Nah itu. Jadi kalau mau debat yang pakai data itu dibuka itu, Jangan nggak usah pakai budayakan Google dulu. dengar biar saya jawab. Iya iya. Yang penting kau nggak gabrul. Nah, dengar aja dulu, jangan langsung potong-potong sana. baca kamu di gereja. Ini kan maksudnya tanya jawab. Anda bertanya, kami jawab. Iya, kami makanya saya bertanya, mau Anda jawab ini. Dengar dulu Ya kalian. udah, jawab saja sesuai Dengar dulu pertanyaan. kalian. Muter-muter. Ya. Dengar dulu ya. Jadi 1 Korintus itu, dengar. Itu bicara segala sesuatu halal itu. Nggak usah ditafsirin lagi, itu udah jelas, itu halal, apapun halal, pemakan segala. Lemari pun kalau bisa disambelin itu dimakan itu. Udah nggak usah Kasih ditafsirin lagi. teri, udah kasih jelas. teri, Iya iya. kasih teri bang. Ya ganti tema, ganti tema, silakan. Rel kereta api. Iya, ini pesawat. iya dibikin seblak itu dimakan itu, kalau bisa dimakan itu halal Betul semuanya. yang kalian bilang. Iya, Segala iya, sesuatu udah nggak halal. usah ditafsirin lagi, udah jelas. Ganti tema aja, lanjut. Nggak berfaedah kalian. Ya, Kau nggak berfaedah Anda. karena kau nggak tahu isi Bible kok. Apalagi Kristen, faedahnya apa? Kalau faedah Indonesia Kristen Ini semua. kau yang lebih tahu Bible ya. Bagus itu. Tuh, pasti Kau yang lebih ya. tahu ya. Ya Pasti. gimana tidak? Tadi apa di Korintus itu nujuin host bukan kau. Loh. Coba. Itu menjurus kepada makanan, bukan menjurus kepada perbuatan. Ya segala kok. Itu perikopnya, baca, Dek. Nasihat percabulan. Percabulan itu bukan makanan, Dek. Ya Allah. Perikop, Itu baca makanan perikop. rohani, Bang. Itu Oh. makanan rohani, Bang. Itu konteksnya penyembahan berhala. ada. Nah, Asumsi, ada. udah jelas tuh itu. percabulan sudah jelas dibacakan nasihat percabulan, konteksnya penyembahan apaan itu? Apa Emang coba? penyembahannya pakai pencabulan? Dipelintir roten. Betul. Kamu Apapun menyembah halal. berhala, bukan Allah yang dengerin dulu Verbum. Itu kalau ada yang haram, percuma itu. Yesus di salib itu percuma. Justru dengan disalib itu apapun, lu boleh melakukan apapun, udah ditebus kok. Jadi amal perbuatan nggak menjamin. Oke lah, berarti dari debat ini saya bisa simpulkan bahwa Muhammad itu memang berpoligami ya. Iya, sekarang tunjukkan Kami, tapi tunjukkan kan apa jelas. namanya larangan di Tidaknya Bible itu gitu. jelas. Kita itu cuma Ya, minta Bang gini Rian, loh. masuk. Masalahkan itu. Cuman minta data yang Kristen tuh menolak poligami itu di mana. Gitu aja Oke. kalau mempermasalahkan poligami. Data Kristen yang menyetujui poligami mana? Coba tunjukkan. Ada, saya ada. Silakan. Saya ada. tunjukkan. Oke. Saya ada. Kau diam dulu baru. Saya ada. Oke ya. Diam dulu ya. Kita cek ya teman-teman. Masuk Pak Ini Eko. jelas nggak suara saya? Woi, caleh bana, jelas Bang. Putus nggak? Jelas Bang. Untuk Oke ya. sepin konten 3 masih Matius sanggup. 1 sampai 16. Matius 1 sampai 16 ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda, terus. Nah, sampai sinilah. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Uria ini siapa? Uria ini adalah Betsheba ya. Daud memperanakkan Salomo dari istri Betsheba. Kita cek istrinya Ya, Daud apa? yang boleh berpoligami. Tadi kan kalian juga Sabar ya. tanyanya seperti Sabar. itu. Letter-lek aja. Sabar. Jangan kesurupan. Ada yang tadi tanya saya. Jangan kesurupan.
Jangan kesurupan, jangan Anda kasih kesurupan. tafsiran. Jangan Gimana sih, kesurupan. Loh, kok tafsiran Aduh. gimana sih? Ini Bible loh ini. Tafsiran itu. Nih ya. Nih ya, dengerin ya. Nih Kali orang ini Islam Bible ya. Oh, Ya. yang Istri Daud yang pertama Michal, ini ada di 1 Samuel 18:27. Ini Bible kan? Bible nggak ini? 1 Samuel ini? Bible nggak? imat Woi. Nggak, ini Bible nggak? Saya tanya, ini Bible nggak? berpoligami. Ini Bible nggak? Kalimat Ya ini loh. Coba. Ini saya tanya dulu, ini Bible atau bukan? Saya tanya baik-baik. Ini Bible atau bukan? Anda kan bilang. tadi Ini kan saya tanya baik-baik. Ini Bible atau Oh. bukan? Ini Bible atau bukan? Ya, oke. Kalimat. Istri yang Yang kedua, diperbolehkan. Abigail ada di 1 Samuel 25:42. Kita langsung ke Bathsheba. Bathsheba contoh. ini ada di 2 Contoh Samuel. yang mengatakan Diam. memerintahkan bos. Bathsheba ini, diam dulu. Kalian yang kejam. Bathsheba, diam dulu. Diam dulu. Bathsheba ini 2 Samuel 12:24. Istri yang keberapa Bathsheba ini? Istri yang ke-8. Jadi Anda Yesus ini adanya Yesus karena si Daud ini menikahi Bathsheba. Kalau Daud nggak menikahi Bathsheba, kalau Daud nggak punya 8 istri, nggak ada Yesus. Nggak ada karena Maria berasal dari sini. Maria, ya Bunda Maria itu berasal dari sini. Dari Bathsheba ini, dari keturunan. Nih, kalau nggak percaya. saya tahu Nih. itu. Ini. Apakah itu Aduh. Iya, saya tanya. Aduh. Saya tanya Ini Anda. orang. Aduh. Disimak dulu. Udah ya. Itulah kalau Ini Masuk, apa sih ini orang? bukan lawan Dia sholat. ngomong terus ini. jangan di mute punya saya, jangan di mute. Dengarkan dulu. Ya, makanya jangan ngomong dulu ya. Jadi di Matius ini menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus, silsilah Yesus yang notabene berasal dari anak Daud, gitu kan? Anak Daud. Nah, Yesus dari anak Daud dari istri keberapa? Dari istri ke-8, namanya Bathsheba. Nah, ternyata Daud ini kalau nggak poligami, dia nggak akan bisa mempunyai keturunan yang bernama Yesus, nggak akan bisa. Ya, Gitu loh, sekarang karena- saya tanya. Ya, Saya dengerin tanya dulu. Berarti di sini kekristenan itu membolehkan untuk berpoligami. Buktinya nggak ada larangannya. Buktinya Daud istrinya 8. Nah, Sekarang saya tanya. kok tanya terus? Gantian yang saya tanya, yang tanya sekarang. Gantian. Kok tanya terus? Dari tadi Anda tanya, saya diem loh. Oke. Saya belum ngomong sama sekali loh. Gantian dong, saya boleh tanya. Berani nggak saya tanya? Berani nggak? Sok tanya. Berani nggak? Saya tanya berani nggak? Pertanyaan saya berani nggak? Berani. Oke, Tanya. pertanyaan saya. Tolong sebutkan di kekristenan bagaimana syarat-syarat menikah ya, syarat-syaratnya apa aja gitu loh di dalam kekristenan. Tolong sebutkan dalilnya di mana? Yang saya tanyakan adalah syarat. Oke. Tahu syarat ya? Syarat itu kalau tidak terpenuhi berarti nggak boleh, itu namanya syarat. Nah, berarti harus terpenuhi. Tolong sebutkan di mana syarat-syarat menikah di dalam Kristen, di mana? Syarat menikah itu masing-masing denominasi itu ada Iya. ART-nya. Sebutkan ayatnya, saya buka langsung sekarang. Ayatnya saya buka sekarang. Coba Matius, Lukas, Markus di mana? Langsung aja sebut ayat. Saya langsung buka kok. Tidak usah gini, langsung sebut ayat. Saya tanya Anda. Tadi kan Anda mau nunjukin kan? Nggak usah tanya, kok malah ditanya, kok tanya ganti. Nggak usah tanya, saya tanya Anda, di mana dalilnya syarat-syarat menikah di dalam kekristenan? Kono lu bu, lapis nang gini. Begini, Mana syarat-syarat menikah? Anda tanya ayat.
Oke, Iya. Anda tanya ayat tadi. Di mana ayatnya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana? Yang tadi Anda tunjukkan Matius, Markus, itu Lukas, tidak Yohanes ada di ayat mana? yang mengatakan bahwa boleh berpoligami. Di Saya kan tanya mana ayat, Anda tidak Markus, menunjukkan Matius, Lukas, Yohanes yang menyebutkan Oh. bahwasanya Gimana sih? Inilah. ada syarat-syarat menikah di dalam kekristenan gitu loh. Tunjukkan kepada saya. Kalau Anda mau gede-gedean tongor sama saya, gede-gedean suara sama saya, mari kita hitung 1 2 3. Mari kita ngomong bersama. Mari, Tadi ayo. saya tanya ayat. Ardi, Loh, Ardi. ini ayatnya saya Ardi, sebutin satu-satu. Lah ini ayatnya. Loh, ini udah saya sebutin. Ini. Tunggu. Lah ini 1 Samuel 18:27, 1 Samuel 25:42, 1 Samuel 25:43. Ini ayat ini. Ayat itu bilang boleh berpoligami. Coba. Loh, Baca nah ayat ini, itu yang ini tadi. poligami bukan? Ini poligami bukan ini namanya? Apa namanya? Apa maksud Ayat poligami? Sekarang saya tanya, literal. Saya apa tanya maksud ayat poligami? literal. Loh, itu Sekarang saya tanya, apa tafsiran. maksud poligami? Itu tafsiran. Enggak, saya tanya ayat apa literal. maksud poligami? Ayat Enggak, saya literal. tanya apa maksud Oh. poligami? Anda itulah. Iya, Anda maksud tanya saya poligami ayat apa? yang Jawab literal. dulu. Begini. Jawab dulu. Anda tanya saya ayat yang Jawab literal. dulu. Saya Mana tanya apa Anda ayat maksud yang poligami? literal. Anda nggak bisa jawab. Aduh, nih orang. Jawab dulu Anda apa tanya maksud saya poligami? ayat literal. pengertiannya Sedangkan saya tanya poligami ayat apa? Anda, ayat Hei. literal, Anda nggak bisa jawab. Ayo mau gede-gedean suara ya. Ayo gede-gedean suara. Ayo gede-gedean suara. Ayo. Saya tanya baik-baik. Jadi begini. Apa definisi poligami apa? Begini. Apa definisi poligami? Saya ulang lagi. 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 Apa definisi poligami? Ini Jawab. mental sudah Apa definisi poligami? Jawab. Inilah. Apa definisi poligami? Apa definisi poligami? Itu saya jawab. Apa definisi poligami? Ardi, dengar Ardi. Apa definisi poligami? Poligami itu istri lebih dari satu dan kami Nah, istri lebih dari satu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Sekarang besok saya tanya. Besok saya tanya. Nah, ayo mau gede-gedean cengar. Saya bisa dua versi ya. Versi pertama saya bisa diskusi dengan baik-baik tanpa gede-gedean suara. Versi kedua, kalau mau gede-gedean jangan. Ayo kita ngomong bareng-bareng, kita hitung 1 2 3. Ayo. 1 2 3. Ayo ngomong. Ayo. Kita buktikan suara siapa yang tenggelam. Ayo. itu hukum Taurat. Di situ masih diperbolehkan beristri dua, sudah. tiga di situ masih bisa. Ya sudah. Nah ini Alkitab bukan? Ini ada di Alkitab nggak ini? Ini ada di Alkitab nggak? Saya tanya. Alkitabnya itu hukum Sekarang saya Taurat. tanya, Yesus. Itu hukum Sekarang saya Taurat. tanya. Sekarang saya tanya. Perjanjian Daud itu di Sekarang saya hukum tanya. Taurat. Hukum Taurat bisa kan? Ayo mau gede-gedean suara, ayo. Saya bisa dua versi ya. Hukum Taurat. Iya, saya tanya sekarang. Loh, Daud kok Taurat sih? Gimana sih? Hukum Taurat itu Daud, perjanjian lama, hukum Taurat. Daud di Taurat. Karena itu di hukum Taurat, perjanjian lama. Iya. Tunggu, sabar. Ini 1 Samuel Taurat atau bukan Taurat? Ayo. 1 Samuel ini Taurat, Neviim atau Ketuvim? Yang mana? Taurat
yang perjanjian baru yang bukan hukum Taurat. Enggak, saya tanya 1 Samuel ini Taurat, Neviim atau Ketuvim? Bukan Neviim ya? Bukan Neviim ya? Taurat. Bukan Neviim ya? Yang bukan Taurat itu dari Matius sampai ke Wahyu. Oke, kita cek ya Taurat ya. Kita cek ya. Kita cek ya, kitab Musa Taurat. Isinya apa aja kira-kira? Kita pakai yang simpel-simpel ya. Taurat itu Ya, dengerin. Nah, ini kitab Taurat ya. Taurat ya. Nah, isinya ada nggak Samuel? Waduh, nggak ada itu. Mana Samuel? Woi, Dia Kuculuk. bilang Mazmur itu salah. Masa kitab Taurat Mazmur? Hei, mana Daud Taurat? itu Woi, mana Taurat? lucu. Mana Taurat? Mana 1 Samuel? Sampai salah saya. Mana 1 Samuel? Jawab. Dengar saya. Pingsan. Mampus. Makanya jangan jongor aja. Kalau nggak paham itu jangan nyongor aja. Coba dulu jawab. Lasmi. Mana 1 Samuel? Buka mute-mu. Mana? Dengar saya. Taurat ya. Jangan kemana-mana. Verbum diem. Rasmi jawab. 5. Diem dulu verbum. Kelima kitab dalam Taurat adalah mana? Mana 1 Samuel? Iya, itu kitab para nabi loh. Itu buka dulu Bibel. Kucluk. Iya, kucluk. Tadi Kucluk. Mampus. Tadi yang bilang Taurat siapa? Tadi yang bilang 1 Samuel Taurat siapa? Perjanjian lama itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu kau baca. Dengerin. Kejadian sampai Malaaki. Ngomong terus nih orang. Perjanjian lama. Nyongor aja terus lu, Bu. Dengerin. Tadi yang bilang 1 Samuel Taurat siapa? Kejadian sampai Maleaki. Oh, jangkrik emang ini orang. Ayo. Mampus, gua mute lagi. Ayo buka lagi, Bu. Sebarkan Injil, Bu. Kabarkan Injil, Bu. Kabarkan Injil ke segala makhluk, Bu. Buka mute lagi, Bu. Buka mute-nya lagi yang keras, Bu. Yang kenceng, Bu. Gimana cara buka mute-nya, Bu? Oh, terus, Bu. Bagus. Usaha yang bagus. Lagi, Bu. Bagus, Ibu, bagus sekali, luar biasa. Terus Bu, buka lagi, Bu. Kabarkan Injil, semangat, Bu. Aduh, Ibu, lemah Ibu ini lemah. Ayo, Bu. Ayo, buka terus. Iya, bagus, Bu. Benar gitu caranya. Iya, buka terus, Bu. Buka. Ya, terus, Bu. Buka lagi, Bu. Iya, benar gitu caranya. Lagi, Bu. Lagi, Bu. Lagi. Jadi nggak berfaedah. Dengar. Iya, nggak faedah. Makanya kenapa saya nggak suka. Saya bisa beberapa versi ya, teman-teman. Saya bisa mengimbangi orang-orang yang kayak ular beludak gini. Saya bisa mengimbangi. Saya juga bisa mengimbangi orang-orang yang kayak serigala, gitu loh. Saya juga bisa mengimbangi kotoran bernyawa, gitu loh. Ya, jadi binatang semua. Iya, saya manusia, tapi saya bisa mengimbangi bagaimana kotoran bernyawa bernarasi, gitu loh. Paham maksud saya? Jadi begini. Saya bisa imbangi itu semua. Ardi, dengar. Kau sekarang saya tanya, kau mau diskusi atau kau mau nyerocos aja? Saya tanya. Dari tadi Kalau dia kau mau gede-gedean suara, dengerin. Kalau kamu mau gede-gedean suara, ayo kita hitung 1 sampai 3, kita ngomong bareng. Gimana? Mau nggak? Suaramu nggak bakalan lebih besar. dari tadi verbumi jadi begini mulu. Datanya mana? Anda Suaramu nggak bakalan lebih besar daripada suaraku. Coba tanya teman-teman di bawah. Tenggelam nggak suaramu? Tanya teman-teman di bawah. Coba tanya. Iya, coba tanya teman-teman di bawah. Tenggelam nggak suaramu?
Ada. Kamu pikir suara besar-besar gimana sih? Waduh, ada kuntilanak di sini. Gua tendang kuntilanak. Turunin orang gitu, turunin. Kuntilanak gimana? Kita di sini. Enggak, saya tanya. Tunggu, Verbum. Tadi si ibunya tadi bilang bahwa 1 Samuel adalah Taurat. Kamu setuju nggak? Enggak setuju. Nah, ya sudah, selesai. Kalau membicarakan tentang Taurat, oke, ya. Ada juga membicarakan tentang Taurat. Nah, sekarang saya tanya, berapa jumlah istrinya Daud? Coba Anda share, kalau Anda tahu. Berapa? Gitu. Kenapa Anda harus tanya Berapa saya? jumlah istrinya Daud? Searching aja di situ. Anda kan pegang laptop. Searching aja. Enggak, saya Kan tanya semua- Anda kekristenan. Anda semua kan dari Anda Kristen. Enggak, begini. Apa sih arti poligami itu apa sih? Biar Coba aku buka biar ya, debat aku itu buka KBBI ya. Arti poligami apa maknanya? Apa? bacalah di situ. Apa? Buat apa Nah, ya, saya makanya baca dengerin dulu. dari situ? Poligami. Dengerin. Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis, berarti lebih dari satu kan gitu kan? Lebih dari satu. Jadi istrinya lebih dari satu. Oke. Nah, sekarang saya tanya, Daud istrinya berapa? Lebih dari satu. Poligami enggak? Itu kan Oh, matamu itu kan kuculuk. loh. Tinggal Dengar ya. Oh, ditanya. Ini simple ini. Dengar. Betul. Ini oke. simple ini. Oke, Kuculuk. saya jawab. Kuculuk. Oke. Dengerin, ini simple ini. Ini Oke, simple. Itu poligami. Oke, itu poligami. Nah, selesai. Udah, Ya, sekarang saya saya tanya, tanya. Yesus berasal dari sabar. Yesus berasal Saya dari istri tanya. keberapa? Yesus Saya berasal tanya. dari istri keberapa? Loh. Yesus berasal dari Bebas ini. keturunan istri Daud yang keberapa? Loh. Dengar dulu. Begini. Pertanyaan saya, Yesus berasal dari keturunan Daud yang keberapa? Yang istri Kau keberapa? carilah di situ. Kau carilah di situ. Kan kau ada di situ. Giliran Jauh jawab kayak gitu malu Cari aja kamu. terus tunjukin. Cari. Giliran tanya, ditanya saya naik dewi. Giliran ditanya, kau baca. Gigimu itu kau. Kau baca Kuculuk. di situ. Kan kau yang buka laptop di situ, baca di situ. Ya makanya, Katanya. ini saya menguji pengetahuan kekristenanmu gitu loh. Kau tahu Saya ya? mau tanya kamu. Dengar. Berarti kamu nggak tahu. Berarti Loh. kamu nggak tahu tentang sejarah kekristenan. Itu sejarah pertanyaan yang ecek-ecek bagi saya. Oh, Saya ecek-ecek mau berarti bisa jawab kan? Iya, Ecek-ecek. mau Udah, sekarang jawab. Loh, Sekarang jawab. begini. Sekarang jawab. Sekarang ini saya mau ngetes ecek-ecek ya, pertanyaan ecek-ecek. Sekarang jawab karena ini pertanyaan ecek-ecek. Yesus berasal dari istri Daud yang keberapa? Jawab. Saya suruh Anda searching di situ. Oh, matamu. Ngapain Anda tanya saya? Matamu. Kuculuk. Dasmu. Anda semua gigimu kuning. Itu yang kuning. Itulah. Jadi kan Saya pikir pinter. Dengar. Saya pikir Oke. pinter, ternyata Boleh saya kuculuk. bertanya? Boleh saya bertanya? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ayo. Karena sudah terpojok. Nggak boleh. Boleh bertanya. Nggak boleh tanya. Kenapa? Kenapa nggak Takut. terima? Takut kan? Iya, saya takut. Kenapa nggak terima? Ya, pas. Pas. Makanya Ya, kalian kenapa kan nggak terima? mentalnya mental-mental Nggak terima begitu. nggak? Nggak terima nggak pertanyaan saya? Terima nggak? Mental kalian kan mental begitu. Iya, terima nggak? Kalau Nggak saya ada nggak mau ditanya, kredibilitas. terima nggak kamu? Debat kalian nggak ada. Iya. Apalah kau nih dari tadi dijawab Apa dengan kamu ini? dalil, kau Saya jawab dengan bertanya boleh? congor kayak gitu kok bilangnya takut. Loh, Ditanya nggak buat saya mau dalil. bertanya Anda malah nggak mau. Takut. Oh, Dari ditanya. tadi kau nanya. Kamu sudah kalau dijawab. menganggap ini adalah pertanyaan ecek-ecek, maka kamu harus menjawab pertanyaan ecek-ecek ini. Kamu Kalau harus diskusi menjawab. itu, Kata entah harus itu pertanyaan dianggap ecek-ecek, entah itu pertanyaan tidak dianggap ecek-ecek, yang jelas yang namanya diskusi, kalau memang niatnya mau diskusi baik-baik, bukan gede-gedean congor, ya mari kita diskusi baik-baik, jawab pertanyaan
Pertanyaan saya simpel. Yesus Kristus itu berasal dari keturunan istri Daud yang keberapa? Jawab. Istri yang berikutnya. Iya, yang keberapa? Karena saya tanya. Itulah mental kalian. Nggak tahu gitu. Nanti Mental apa? Kalau saya mentalnya, loh, kalau kamu bermental, tunjukin wajahmu kayak saya. Coba tunjukin. makanya kamu nggak berfaedah. Ya tunjukin wajahmu kayak saya. Tunjukin. Enggak. Saya Tunjukin kenapa? Tunjukin wajahmu kalau kamu bermental. Saya kepingin tahu apakah kamu benar-benar manusia atau kotoran bernyawa. Saya lihat kamu nih kayaknya harus minum kencing keledai deh. Ya kan? Cocok. Ngomong apa ini? Kamu yang minum belum? Keledainya dari Yesus ya, yang dicolong Yesus itu ya, yang diambil Yesus dan kembali ini tuh. Itulah. Jadi kita kan nggak berfaedah. Saya mau tanya. Coba on cam. Coba kamu on cam sekarang. Bukan Coba kamu on cam. Loh, Pengertian sah. kamu bilang Ya bang. emangnya kamu siapa? Udah lanjut bang teman-teman, Bang Erwin dan teman-teman yang lain. Saya nanti diskusi yang bisa diajak diskusi aja lah. Saya diskusi sama manusia ya. Saya nggak mau diskusi sama kotoran bernyawa. Lanjut. Saya juga tidak mau berdiskusi dengan keledai. Nah, Lucu Anda nih. Jadi apa yang kamu maksud keledai siapa coba? Sekarang saya tanya sama kamu. Yang kamu maksudkan keledai siapa? Siapa yang kamu maksudkan keledai dulu? Siapa coba? harus memaksa saya untuk ngomong? Enggak, iya. Yang kamu maksudkan keledai itu siapa? Enggak ada. Ya enggak ada ya sudah. Ngapain bahas keledai di sini? Keledai sudah Saya mau bertanya aja, kalian tidak mau karena itulah mental. Ya kamu jawab, coba kamu jawab. Daud punya beberapa istri dan punya anak, punya istri yang beranakan Yesus. Yesus itu dari istri yang keberapa? Kamu dijawab itu poligami loh. Kamu tadi membantah pertanyaan tentang poligami. Ketika ditanya tentang poligami di Anda itu kamu mau sudah bilang poligami. lari. Itu poligami. Saya sudah Ya, bilang. tadi katanya minta bukti. Buktikan kalau di kekristenan ada poligami lah ini. Saya tanya, makanya dengar dulu. Ayo. Dengar saya ngomong. Ayo, Dengar, kamu. Aduh, itulah kalian. Giliran ditunjukin buktinya lah, ini buktinya. Kan gitu. Nah, sekarang lari-larian kemana-mana. Ayo. Bukti literal. Sekarang saya tanya Anda bukti literal, Anda buat bukti implisit. Gimana sih Anda? Loh, aduh. Katanya tadi Anda bilang sendiri di kita. Gitu. Anda sendiri yang bilang dengerin ya. Ini bukti eksplisit bukan implisit karena tertulis di 1 Samuel 18:27, 1 Samuel 25:42, 1 Samuel 25:43, 2 Samuel 3 nomor punggung 3, 2 Samuel 3 nomor 4, 2 Samuel 3 nomor 4, 2 Samuel 3 nomor 5, 2 Samuel 12:24, 1 Tawarik 3 ayat 9. Tuh, itu semuanya tertulis secara literal. Saya tadi tanya Anda, apa definisi dari poligami? Saya juga tunjukkan Kamus Besar Bahasa Indonesia secara tertulis, bukan secara implisit, gitu kan? Secara literal. Saya sudah tunjukkan literasinya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa makna poligami? Definisi poligami adalah seorang beristrikan lebih dari satu. Nah, Anda tadi saya tanya, apakah Daud poligami? Anda jawab iya. Selesai masalah. Dengar ya. Anda sudah mengakui. Bang Ardi, yang lucunya gini Bang Ardi, dia mendefinisikan poligami itu cerai menikah lagi itu dikata poligami, kan gabrol itu. Kuceluk. Kuceluk itu namanya. Definisi poligami itu secara bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan ini ya. Ini. Oke, Iki aku tunjukin ya. Itulah kalian. Poligami, sistem perkawinan. Bentar. Alhamdulillah.
yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kucluk. Nah, ini literal loh ini. Ini secara letterlek loh. Tuh. Secara letterlek nggak ini? Saya tanya. Enggak, saya tanya secara letterlek nggak? Kamu kasih saya kesempatan ngomong. Saya tanya secara letterlek nggak? Saya tanya secara letterlek nggak? Itu letterlek. Saya tanya secara letterlek nggak? Letterlek. Poligami ini merupakan apa? Saya tanya. Poligami ini merupakan apa? Saya tanya. Saya ulang lagi. Poligami ini merupakan apa? Kesempatan ngomong. Kasih saya kesempatan. Poligami ini merupakan apa? Jawab. Kasih saya kesempatan ngomong. Poligami ini merupakan apa? Tenang dulu di situ. Arti. Poligami ini merupakan apa? Jawab. Kau tenang dulu di situ. Saya jawab ya. Diam kamu. Poligami ini merupakan apa? Jawab. Jawab. Kamu dulu. Jawab. Begini. Jawab. Jadi. Jawab. Poligami ini apa? Poligami ini merupakan apa? Itu Mampus. Suaramu nggak kedengeran. Mampus. Poligami ini merupakan apa? Mampus. Nggak kedengeran suaramu, percuma. Dengar. Poligami merupakan apa? Ayo jawab. Makanya kamu diam. Poligami merupakan apa? Jawab. Dengar. Poligami merupakan apa? Jawab. Loh. Anda baca aja di situ. Jawab. Ngapain suruh saya? Poligami enggak menurut kamu apa? Menurut kamu? Itu Anda udah buka di situ. Enggak menurut kamu. Kesimpulan Anda yang setelah saya baca poligami merupakan apa? Kesimpulanmu yang setelah saya baca poligami merupakan apa? Mental kalian nih mental. Poligami merupakan apa? Silakan saya jawab. Persilakan saya. Jawab aja. Poligami merupakan apa? Poligami merupakan gitu loh. Diam. Anda diam. Anda diam. Ya jawab. Kalau nggak jawab saya potong. Tadi Anda poligami merupakan apa? Jawab. Abdul, mampus. Mampus. Poligami merupakan apa? Ya kamu lihat aja di situ. Ngapain? Enggak, yang setelah saya bacakan tadi, setelah saya bacakan, menurut Anda sekarang kesimpulan Anda poligami merupakan apa? Itu bukan substansinya di situ. Saya mau jawab. Loh, substansi ini ngawur aja, bukan substansi gigimu itu. Kepalamu. Oh, dari tadi bahas poligami kok, bukan substansi. Dasar babai. Dengar saya ngomong, dengar. Begini. Dasar babai gulung. Pas itu. Itulah mental kalian kan? Ya itulah makananmu gitu loh. Iya, babi gulung kan, babi kan? Babi makanan. Iya, babai. Itu. Babai. Dengar. Babai. Iya, babai. Debat nggak berfaedah. Ya, poligami merupakan apa? Poligami merupakan apa? Setelah saya baca tadi, poligami merupakan. Gak usah curhat, jawab aja. Dengar, biar saya jawab. Jadi begini, Anda kan tadi bilang. Jadi begitu, ya. Coba tunjuk gitu ya teman-teman. Di Alkitab yang bilang gimana, udah jelas belum teman-teman atas penjelasan saya? Gimana Bang sahabat muslim, udah jelas belum penjelasan dari saya Bang sahabat? Nggak dapat. Wong ditanya kok malah bertanya, ini gimana? Coba Anda. Dia ditanya, kamu itu saya tanya kok malah gantian tanya itu loh. Coba Anda diam. Jawab dulu, poligami merupakan apa? Coba kamu diam. Jangan jawab dulu. Babai, dengerin. Karena kamu tahu pasti. Poligami itu merupakan apa? Jawab. Iya, jawab dulu. Poligami merupakan apa? Dengar. Kamu diam. Poligami merupakan apa? Kamu diam. Biar saya jawab. Poligami merupakan apa? Itulah. Kamu takut saya jatuh. Pusing lah kepalamu kan? Jatuhin pakai apa? Kamu mau jatuhin pakai apa? Harusnya backsoundnya ini parah. Kamu mau jatuhin pakai apa? Kalau kami tidak menolak, dalilnya jelas. Kita udah jawab, jelaskan. Nah, kalau kamu mana dalilnya menolak poligami? Tunjukin. Gabrul ini. Poligami itu merupakan apa dulu, kan udah saya sebutkan. Sekarang saya tanya, apakah yang saya sebutkan tadi benar-benar masuk di otakmu? Saya tanya ke kamu, poligami merupakan apa? Setelah saya bacakan tadi, menurutmu
Coba, merupakan apa? Kau bisa diskusi nggak? Coba. Ya diem aja dia, nggak nyadar kalau di mute. Kasihan dia. Buset, kampret di mute ternyata. Gitu loh. Suka malu menjawab tapi suka bertanya gitu loh. Karena jawabannya itu memalukan, tidak sesuai dengan tertulis yang di kitab itu loh. Diimani saja. Betul. Dia minta gini teman-teman. Dia minta ada tulisan poligami di Bible. Saya katakan itu adalah narasi paling goblok sepanjang zaman. Kenapa? Karena poligami itu adalah sistem perkawinan. Itu sistem teman-teman. Ingat ya. Poligami adalah sistem perkawinan. Jadi tidak harus tertulis secara letterlek poligami. Nah, emangnya di Quran ada tulisan poligami? Hah? Coba. Ada nggak teman-teman? Tertulis secara letterlek itu. Oh maka poligamilah kamu. Ada nggak? Nggak ada. Itulah kenapa kok itu sistem teman-teman, sistem itu gitu loh, sistem perkawinan poligami itu gitu loh. Jadi sistemnya tuh ada nggak di Quran, ada nggak di Bible, kan gitu harusnya. Giliran ditanya poligami merupakan apa? Tadi dikasih pempes nggak tadi tuh perginya? Bang Kiki ada Batak Jawa ini bisa Pak, silakan. Oke lanjut yang lain ya. Aku mau nguras laut dulu ya. Lanjut teman-teman. Pusing saya kepalanya. Nguras laut. Batak Jawa selamat siang. Buka mute-nya. Selamat siang. Salon malah Andre. Belum baal lagi. Kemana kalau di Ardiansyah kemana itu si mana si Oten tadi itu mana? Aduh, ini nih biar saya jelaskan ya. Saya akan menjawab itu pertanyaan Anda ya. Ada itu tertulis itu di Bible ya, biar tahu kalian semua di sini ya. Di satu raja-raja, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun ia mencintai perempuan. Parah kan? Perempuan bukan satu, parah kan? perempuan itu ada banyak. Ya, jadi itu jawabannya. Ia mempunyai 700 istri dari. Iya, dia nggak nerima itu. Istri-istrinya itu menarik hatinya pada Tuhan. Sudah. 2 Samuel. Dia nggak nerima itu. Tapi dia nggak nerima itu, Bang. Dia tanya, yang dia tanya itu apakah ada tertulis poligami di Bible, ada nggak? Wah, itu pertanyaan itu yang dia itu pertanyaan ini loh, itu pertanyaan anak PAUD. Mendingan dia disuruh mendingan dia disuruh parah nih. majalah Bobo gitu loh. Makanya itu parah ini. Makanya itu. Jangan ini ya, jangan banyak framing di sini ya. Saya tampol kalian di sini ya, saya tampol. Izin host, izin teman-teman semuanya ya, biar kita kasih paham sebentar ya. Izin ya Pak dosen. Lanjut dong. Kampus sudah saya tutup ya, kampus saya tutup hari ini. Jadi jangan kemana-mana Anda ya. Ayo, promosiin dulu dong. Oke, teman-teman, izin saya waktu sebentar ya. Untuk teman-teman di atas, jangan lupa ya. Ini moderator mengingatkan lagi, dan untuk narasumber yang ingin naik ya. Untuk viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keamanan, Kaisar Nero Claudius. Ini akun saya ini, karena Kaisar Nero sudah di-ban, di-report sama kalian semuanya. Kaisar Nero Claudius berkalam kaul di pasal live Kiki 3.0, dibantu tetep layar sampai pecah. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas, dan saya sendiri. Untuk narasumber Tritung, harap diskusi dasar pengetahuan dengan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolorasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logika, polisi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Kiki 3.0, dakwah inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan sampai hari kiamat. Sekian, terima gaji. Stay tune. Silakan.
Mengerikan sekali. Luar binasa. Hah, di luar Nurul ya. Oke. Jadi saya lanjut sebentar ya teman-teman, mumpung ingat. Jadi poligami itu saya ingatkan lagi dalam sistem teman-teman ya. Sistem. Justru malah Islam datang itu untuk mengatur itu gitu loh. Makanya kenapa kalau orang Kristen bilang menggenapi itu sama dengan dihapus, ini kan kucuk gitu loh. Hukum Taurat digenapi artinya dihapus. Oh enggak, itu digenapi. Iya, tapi nggak dipakai semuanya, itu sama aja dihapus. Kan kucuk juga. Gitu kan. Nah, sistem poligami itu sudah dikenal oleh para nabi-nabi terdahulu. Andai saja Daud tidak menikahi Batsheba, gak ada itu Yesus. Gak ada. Aduh. Parah ini. Ya kalau nggak diatur, lu malah nikah 10. Kayak Daud 9. Ayo, mampus. Parah emang. Oten, kenapa sih kok geoblokologi? Kenapa geoblok? Geoblokologi. Kalau diajak debat cecokologi. Itu jurus terakhirnya kalau diajak diskusi muter-muter itu. Goblokmologi dan cocokmologi. Jurusnya itu. Ketika tanya, dijawab, sudah. Giliran ditanya, malu menjawab. Itu. Ya begitulah tadi tuh aku Bang. Malah ngasih pertanyaan, malah mau dilaporin katanya mau dilaporin ke polisi inilah. Laporin aja. Laporkan aja. Katanya ada sesama mereka katanya yang bakalan dirapor. Ya laporkan aja, nanti kan kebenaran itu kan mulut sendiri. Nanti aku bilang ya beginilah. Nanti foto ku DM kalian, kirim foto aku di situ. Oke. Mereka kan pertama ngehujat Nabi Muhammad, yang baginda kan, ngehujat kalinya aku naik bertanya ini itu. Terus jawabannya katanya, jika kalian ingin melihat Bapak yang di surga, harus melalui aku dulu. Di situ kan seandainya kita ambil dari logika, berarti